Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak, sesi ini saya akan menyampaikan materi kita yang kemarin belum tersampaikan karena waktu yang tidak cukup, yakni tentang merancang lembar kerja siswa berbasis daring. Bapak Ibu, mengapa kita perlu membahas ini? Ini dilatar belakangi yang pertama, pertanyaan yang diajukan guru sering hanya menuntut siswa untuk mengulang gagasan guru daripada memproduksi gagasan siswa sendiri. Nah, ini seringkali kita sajikan materi, lantas yang kita tanya apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan itu. Dia hanya mengambil apa yang kita uraikan. Nah, padahal yang diharapkan di sini adalah bagaimana dia memproduksi gagasannya sendiri dari pertanyaan itu. Oleh karena itu, pertanyaan sangat menentukan eh, memproduksi gagasan sendiri atau mengulang apa yang kita minta. Ini yang melatar belakangi yang pertama. Yang kedua, apa yang melatar belakangi kenapa lembar kerja siswa ini kita buat berbasis daring adalah pertanyaan yang baik itu dapat dijadikan komponen utama lembar kerja. Baik di sini artinya adalah mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Ini yang kita kembangkan. Yang ketiga, latar belakang kenapa lembar kerja itu kita buat secara daring adalah karena LK itu sering berfungsi sebagai pelengkap penjelasan guru tentang suatu konsep daripada sebagai pemicu penemuan konsep itu sendiri. Selama ini konsep-konsepnya aja yang ditemukan, tapi kita harapkan dia tidak konsep yang didapatkan, tapi ada hasil dari proses berpikir anak-anak itu. Bapak Ibu, apa sesungguhnya tujuan kita mengajar? Menyampaikan informasi kah atau mengembangkan berpikir siswa? Nah, ini seringkali kita pada level menyampaikan informasi di sini. Nah, sesungguhnya hakikat dari sebuah mengajar itu adalah memberi pengalaman. Kalau kita memberi pengalaman, itu artinya proses berpikir siswa yang kita kembangkan. Oleh karena itu, kemampuan utama guru di sini, kalau dia berupa menyampaikan informasi, maka kita menjelaskan. Kalau dia berupa mengembangkan proses berpikir siswa, maka kita bertanya. Nah, pertanyaan yang bagaimana? Pertanyaan yang membuat siswa berpikir dan menghasilkan sebuah produk. Profesor Jujun Surya Sumantri mengatakan bahwa orang baru berpikir ketika dihadapkan pada suatu masalah. Dan masalah adalah pertanyaan. Oleh karena itu, ini penting bagi kita untuk memahaminya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan antara perbedaan perintah dengan pertanyaan. Di layar Bapak Ibu melihat ada perintah. Sebutkan bagian-bagian yang terdapat pada jeruk. Ada pertanyaan, apa saja bagian-bagian yang terdapat pada jeruk? Beda perintah dengan bertanya. Kalau bertanya itu biasanya apa, siapa, kapan, di mana. Jadi kalau sebutkan, lakukan, itu cenderung kepada perintah. Yang kedua, tentukan bilangan dua angka yang dibentuk dari angka 2, 3, 5, dan 8. Tentukan, itu perintah. Nah, bilangan dua angka mana saja yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 5, dan 8. Jadi letak perbedaannya di sini antara perintah dengan pertanyaan sangat menentukan kita memahami bagaimana merancang lembar kerja itu. Bapak Ibu, yang berikutnya saya ingin sampaikan kepada kita bahwa LK berbasis HOTS atau daring yang kita kembangkan itu adalah harus mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa melalui ranah analisis, evaluasi, dan kreasi. Bisa Bapak Ibu lihat contoh di gambar ini. Anak yang berjoget dengan menggunakan balon ini, mereka melakukan karena ada pertanyaan atau karena ada perintah? Ya, karena ada perintah. Kalau pertanyaan tidak akan seperti ini, tapi kan ada instruksi atau perintah, maka mereka akan melakukannya seperti itu. Bapak Ibu, kita coba menelusuri perbedaan karakteristik pertanyaan berikut ini. Yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan.
Nah, apa warna jeruk ini? Apa bentuk jeruk ini? Ini kalau yang sebelah kiri. Kira-kira Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya kan? Nah, sangat berbeda kembali ketika pertanyaan yang sebelah kanan. Apakah semakin besar jeruk, semakin banyak jumlah pasinya? Nah, di mana letak karakteristik perbedaannya? Kalau yang sebelah kiri ini tidak mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dulu untuk memperoleh jawaban. Kenapa? Karena sudah ada di dalam gambar yang terlihat tadi. Nah, sementara yang kedua sebelah kanan adalah mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dulu. Percobaan, pengamatan, penyelidikan, atau eksplorasi. Untuk apa? Untuk memperoleh jawaban. Nah, apakah semakin besar jeruk, semakin banyak jumlah pasinya? Dia harus buka dulu. Dia harus lihat dulu. Nah, ini kalau yang di sebelah kanan. Nah, pertanyaan yang sebelah kanan tadi disebut namanya pertanyaan produktif. Pertanyaan yang sebelah kiri tadi disebut namanya pertanyaan tidak produktif. Yang mana yang kita kembangkan di dalam LK berbasis dari ini adalah lebih pada pertanyaan produktif yang menghasilkan sebuah gagasan melalui proses kegiatan percoba, mengamati, menyelidiki, atau eksplorasi. Sama dengan di awal tadi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Bapak Ibu, kita lihat ke karakteristik yang kedua, kiri dan kanan. Nah, di sini ada sebuah gambar disajikan ya. Di mana gadis itu duduk? Apa yang ia duduki? Nah, yang kanan apa yang sedang ia pikirkan? Kemudian yang 2B-nya apa yang ia akan lakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini berbeda prosesnya. Kenapa? Karena cara penyajian pertanyaannya. Kalau yang sebelah kiri ini jawabannya terlihat langsung pada gambar. Kalau yang sebelah kanan ini jawabannya tidak tampak pada gambar, tapi merupakan hasil imajinasi penjawab. Nah, misalnya Ibu Popi menjawab, di mana gadis itu duduk? Di pinggir pantai. Apa yang diduduki? Batu. Langsung terlihat jawabannya. Nah, sementara yang di kanan, apa yang sedang dipikirkan? Tergantung, bisa saja yang dipikirkan adalah tentang pembelajaran jauh yang saat ini sangat ribet dan sulit. Nah, kemudian apa yang akan dia lakukan? Dia akan jebur ke danau untuk menghilangkan perasaannya yang gundah gulana. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan yang sebelah kiri ini kita sebut namanya pertanyaan faktual. Sementara yang kanan adalah pertanyaan imajinatif. Yang mana yang kita kembangkan dalam LK? Kita berupaya mengembangkan pertanyaan yang imajinatif. Karena di situ ada proses berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya kita coba karakteristik yang ketiga. Yang pertama, sebelah kiri, mana bilangan ganjil terkecil? Berapa banyak bilangan genap? Kiri. 2A-nya, penjumlahan dua bilangan mana saja yang dapat dibentuk? 2B, bilangan dua angka mana saja yang dapat dibentuk? Nah, pertanyaan ini membuat kita berbeda melakukan kegiatan pembelajarannya. Kenapa? Karena yang sebelah kiri hanya satu jawaban yang benar. Terlihat langsung di angka yang disajikan. Nah, sementara yang kedua ini lebih dari satu jawaban. Nah, di sini dituntut proses berpikir anak. Pertanyaan sebelah kiri disebut pertanyaan tertutup, sebelah kanan disebut namanya pertanyaan terbuka. Yang mana yang kita kembangkan adalah yang kita kembangkan pertanyaan terbuka karena dia akan membangun proses berpikir siswa. Bapak Ibu, secara keseluruhan kita pahami bahwa tingkatan pertanyaan itu ada mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis. Itu yang kita awal tadi. Atau ada imajinasi, ada pertanyaan terbuka, kemudian ada pertanyaan yang produktif. Nah, itu sama dengan 3 komponen ini. Disebut namanya pertanyaan yang tingkat tinggi. Nah, kemudian menerapkan, memahami ini disebut namanya pertanyaan tingkat sedang. Dan mengingat ini kita sebut namanya pertanyaan tingkat rendah. Ini sebenarnya ketika kita kuliah sudah kita pelajari ini. Taksonomi belum C1, C2, C3, C4. Boleh nggak semuanya Pak Jamal? Boleh.
kita gunakan, tapi kita berupaya mengembangkan di level tingkat tinggi karena kita ingin membuat anak itu berpikir secara tingkat tinggi untuk memproduksi gagasan sendiri. Bapak Ibu, kita bedakan antara analisis, evaluasi, dan kreasi. Kalau tadi imajinatif, produktif, dan terbuka. Sudah kita urai. Nah, kalau analisis, itu kata kuncinya adalah memicu pikiran untuk menghubung-hubungkan atau mengurai. Kalau saya ambil contoh misalnya, ini benda yang dua ini. Coba jelaskan bentuk dari kedua benda ini. Jelaskan yang pertama, jelaskan yang kedua. Nah, ini hanya sekedar memicu kita untuk menghubung-hubungkan antara satu dengan yang lain, analisis. Tetapi kalau untuk menganalisis itu adalah memicu pikiran untuk membandingkan sesuatu dengan kriteria tertentu kemudian menetapkannya. Nih, ada kata menetapkan. Nah, kembali lagi dengan contoh yang dua ini. Dari dua ini, kamu pilih mana untuk kamu ambil? Saya pilih yang ini. Nah, ketika dia memilih yang ini, maka itu namanya ada justifikasi, menetapkan. Dia sudah menganalisis, dia nilai atau evaluasi, baru dia tetapkan. Itu cara menentukan perbedaannya. Kalau yang ketiga, memicu pikiran untuk membentuk gagasan baru. Ini adalah satu tanda yang mudah. Ada hasil, ada produksi. Buatlah gambar yang sesuai dengan bentuk yang dikirim. Nah, itu. Atau buatlah gambar sesuai dengan meja yang ada di rumahmu, tapi warnanya kamu rubah. Ada sesuatu. Buatlah puisi tentang gurumu. Nah, ada produk yang dihasilkan dari situ. Bapak Ibu, itu secara singkat mengenai ciri pertanyaan tentang menganalisis, evaluasi, dan kreasi. Bapak Ibu, kita masuk kepada unsur inti. Bahwa kalau kita menyajikan lembar kerja dalam pembelajaran daring ini, harus ada yang pertama Bapak Ibu, informasi atau konteks masalah. Ya, ini yang pertama. Harus ada. Kalau nggak ada ini nanti akan nyalah dia. Nah, yang kedua harus ada pertanyaan dan atau perintah. Boleh pertanyaan atau boleh dua-duanya di dalamnya ada. Nah, kita urai dulu mengenai informasi atau konteks masalah. Kalau informasinya atau konteks masalahnya menginspirasi, itu harus dipahami. Kalau terlalu sedikit, anak-anak tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Dia tidak bisa menangkap dari informasi atau konteks tersebut. Nah, informasi atau konteks itu bisa gambar, bisa video, bisa teks, ya kan? Bisa ilustrasi. Nah, kalau itu disajikan tidak menginspirasi, maka dia tidak akan berdaya karena terlalu sedikit informasi atau konteks masalahnya. Kalau terlalu banyak, juga kreativitas siswa terbatasi. Akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa karena kita sudah siapkan semua di situ, ada semua di situ. Nah, proses berpikir itu harus tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Artinya yang sedang-sedang sajalah. Oke Bapak Ibu ya, ini komponen LK yang pertama. Sajikan dulu informasi atau konteks masalah, boleh berupa gambar, video, ilustrasi, teks. Baru berikutnya masuk ke pertanyaan atau perintah. Nah, ini bisa melalui percobaan, pengamatan, penyelidikan, atau berimajinasi, atau mengkreasi, atau eksplorasi. Kita ambil satu contoh. Ini, gambar tadi adalah informasi atau konteks masalahnya. Nah, ya, ini ada langit, ada danau, ada batu-batuan, ada bukit, pohon, ada orang duduk, ada tas, ya kan? Ini informasi atau konteks masalahnya. Nah, lalu yang kedua ada pertanyaan atau perintah. Nah, misalnya, amatilah gambar di atas. Ini adalah perintah. Tapi dia padu lagi dengan pertanyaan, apa kira-kira yang sedang ia pikirkan? Nah, kira-kira apa yang dipikirkan ini? Yang dipikirkan ini bisa saja mungkin
susahnya pembelajaran jarak jauh. Lantas mengapa ia duduk di situ? Ia ingin merenung betapa lambatnya aku mengikuti perkembangan teknologi itu. Itu pikirannya. Apa yang akan ia lakukan? Dia akan lompat dan jebur ke danau itu untuk menghilangkan ketidakmampuannya. Nah, setelah terjawab itu, maka di bawahnya tulislah teks cerita singkat berdasarkan pada jawabanmu terhadap pertanyaan di atas. Ini berarti perintah lagi. Nah, dia akan meramu ini perintah ini. Tadi apa kira-kira yang sedang ia pikirkan? Katakan misalnya hari ini guru yang galau dengan pembelajaran jarak jauh. Di tengah kegalauannya, dia duduk di sebuah pinggir danau. Jauh di Danau Toba yang indah. Dia akan menjeburkan diri, menghilangkan kegalauannya. Sebab dengan hilangnya kegalauan ini, dia akan bisa melaksanakan pembelajaran jauh dengan menarik dan menantang. Jadi sebuah hasil karya. Bapak Ibu, inilah beberapa contoh bagaimana kita LK. Nah, ini contoh yang berikutnya. Kalau di IPA misalnya kan, informasi konteksnya adalah jeruk. Apa yang Anda tahu tentang jeruk? Nah, tentu ini dia ada informasinya. Apa saja bagian dari jeruk dari luar hingga ke dalam? Nah, ini pertanyaan. Apa semakin besar jeruk, semakin banyak? Ya, ada pertanyaan. Baru buatlah laporan tertulis hasil pengamatanmu. Nah, pertanyaan itu dia akan urai dalam sebuah laporan. Nah, inilah Bapak Ibu beberapa contoh. Nanti silakan berkreativitas dengan model lain. Nah, untuk matematika ini ada juga 2583 ini penjumlahan manakah? Nah, dari 2583 dari angka 258 dan 3 dapat dibentuk penjumlahan bilangan satu angka, misal 2 dan 3 dan seterusnya. Penjumlahan mana lagi yang dapat dibentuk? Dia akan berpikir di sini. Artinya apa? Informasi atau konteks masalahnya menginspirasi. Nah, dia tidak terpaku aja tapi ada proses lain berpikir yang muncul di sini. Nah, Bapak Ibu kita ambil satu contoh nih. LK secara daring nih. Misalnya ini saya ambil dari mata pelajaran olahraga. Setelah selesai guru itu mengajar dalam video, materi, dan teks, maka ditampilkan LK seperti ini. Klik link video di atas. Nah, dia akan klik. Maka tampillah video tentang orang yang melakukan start jongkok, start layang, atau start berdiri. Tonton amati secara cermat. Video ini memuat informasi start dalam olahraga atletik. Ini adalah perintah. Saat menonton, kamu dapat membuat catatan yang kamu anggap penting pada buku catatan. Ini juga masih perintah. Nah, lalu ada pertanyaan di sini. Tuliskan apa ada berapa. Ini perintah juga. Tuliskan langkah-langkah start. Tuliskan. Peragakan. Nah, 4, setelah kamu menguasai, videokan lagi. Yang kelima, setelah kamu videokan, kirim video. Nah, ini hampir semuanya perintah. Bapak Ibu, boleh dipadu, ada perintah, ada pertanyaan. Ini yang harus kita buat. Ingat Bapak Ibu, konstruksi kalimat ataupun petunjuk sangat membutuhkan siswa mudah melaksanakannya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa pembelajaran daring ini dalam menyajikan materi, pertama Bapak Ibu harus menyampaikan kompetensi dasar tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ini harus ya, supaya tahu anak-anak. Kemudian Bapak Ibu memaparkan materinya, boleh dalam teks, boleh dalam video, boleh dalam PowerPoint, baru ada LK. Jangan lupa ada tagihan. Tagihan itu bukan harus dinilai dalam bentuk kuantitas, tapi bisa juga dalam bentuk kualitas. Baru nanti setelah ada hasil karya, Bapak Ibu periksa. Jangan lupa bahwa memberi nilai itu bisa dengan kuantitatif atau jumlah atau angka. Nah, Bapak perhatikan bagaimana menyajikan LK ini ya. Saya ulangi sekali lagi. Ada informasi atau konteks masalah ya, dapat berupa gambar, teks, video, kemudian ada pertanyaan atau instruksi yang sesuai dengan informasi konteks masalah. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu. Sekedar penguatan bahwa pertanyaan terbuka lebih dari satu jawaban. Pertanyaan produktif mendorong siswa mengamati, melakukan percobaan atau penyelidikan. Pertanyaan imajinatif mendorong siswa untuk berimajinasi atau berkreasi dengan objek yang kita tampilkan.
Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan yang baik, sungguh Bapak Ibu telah mengajar dengan baik. Saya kira ini saja yang dapat sampaikan. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu, walau sekecil apapun yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya kira itu kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Boleh nanti melalui WA atau boleh telepon atau boleh mengirim pertanyaan di grup WA yang sudah ada.